Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban statistik sesi 12 saya, yaitu tentang satu uji hipotesis atau uji T, yang kedua tentang koefisien determinasi atau uji R-square, dan yang ketiga tentang uji F. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang uji T atau uji hipotesis. Untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel X, di sini X terdapat dua, yang pertama X1 dan X2. Oke, X1 itu merupakan pendapatan per tahun dan X2 itu merupakan jumlah anggota keluarga. Jadi, variabel X, seluruh variabel X secara parsial terhadap variabel Y. Nah, di sini variabel Y konsumsi per tahun dilakukan pengajuan menggunakan uji T. Dari hasil pengujian yang dilakukan dapat dilihat bahwa variabel X1 dan X2 secara berurutan ialah 0,100 dan 0,617. Dalam tabel koefisien terdapat 0,100. Nah, 0,100 itu merupakan X1 dan 0,617 atau X2. Jadi, dengan tingkat kepercayaan 0,05 dalam kurung 95%, dapat disimpulkan bahwa seluruh nilai sig variabel X itu lebih dari 0,05 karena X1 itu 0,100 dan X2 itu 0,617, otomatis lebih dari 0,05, yang berarti secara parsial seluruh variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Tadi saya sudah menjelaskan tentang uji hipotesis atau uji T. Selanjutnya, yang nomor 2, saya akan menjelaskan tentang koefisien determinasi atau uji R-square. Uji koefisien determinasi atau uji R-square ini merupakan tingkah lanjutan untuk mengetahui besaran persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta pengaruh faktor lain yang tidak diteliti terhadap variabel dependen. Dan ini merupakan tabel model summary-nya. Pada tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,621. Dalam tabel, adjust R-square-nya merupakan 621 atau 0,621. Bila dipersenkan menjadi 62,1%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh seluruh variabel X 62,1% terhadap variabel Y konsumsi per tahun. Dari perhitungan tersebut juga bisa dikalkulasikan bahwa masih ada faktor lain yang terlibat terhadap peningkatan konsumsi per tahun yang tidak termasuk dalam variabel penelitian dengan besaran persentase 37,9%, di mana angka 37,9% ini yaitu dari pengurangan 100 dikurangi 62,1%, dan hasilnya merupakan 37,9%. Tadi tentang koefisien determinasi atau R-square sudah dibahas. Sekarang kita membahas nomor 3, yaitu tentang uji F. Uji F pada pengujian uji T, pada pengujian hipotesis menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y secara parsial atau terpisah atau masing-masing. Sehingga dalam lanjutan uji F dapat disimpulkan bahwa secara simultan bersama-sama variabel konstan dan variabel X, X1 dan X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y, seperti yang ditunjukkan pada tabel terdapat nilai sig. Pada tingkat kepercayaan 95% ialah 0,189 lebih dari 0,05. Jadi sig di sini yaitu 0,189. Otomatis kalau 0,189 itu merupakan lebih dari 0,05, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan.
Dah, semuanya sudah dibahas dari awal sampai akhir, dari uji hipotesis, R square, dan uji F, semua sudah dibahas. Semoga pembahasan tadi merupakan ilmu bagi yang melihat. Saya Lutfi Maulana pamit undur diri dalam penjelasan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.